Agak lain kan? Iya, agak lain memang. Gua ini udah berjilbab, gila loh. Sarli Kumat, yoi. Gila lo, manusia kok dituhankan, gila lo ya. Gila lo, Tuhanmu 3 atau 1, ya gila lo. Hai. Lagi di mana bang? Lagi di gila loh. Enggak lah, lagi di kafe. Kafenya Bang Ari. Baju putih itu dari Yayasan Arimatea. Ini mereka dari Arimatea. Gitu. Ini Bang Andi. Ini mantannya Loli. Kalau siang Fadel, kalau malam lagi debat Bang Andi. Itu. Masih lama di Jakarta Bang, kasih tahu nggak ya? Mereka lagi ngobrolin apa? Ngobrolin Loli, anaknya Nikita Mirjani. Gua cobain dulu ya pesawat ke Bang Andi. Jangan dong, habis aku nanti. Blender yang mana nggak tahu. Bang Blender nggak ada kan? Dan ini dan menghampirkan yang lain. Ada izin luar ya? Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal. Udah ya. Guys, aku makan dulu, udah selesai juga. Udah mau balik nih. Wah, ini mantu Loli lucu banget sih. Percaya aja lagi orang main-main. Jangan baper dong. Doain aku kita pulih cepatnya ya. Amin. 3 bulan. Kan enggak? Enggak sih. Anak-anak. 3 bulan. Terima kasih ya. 3 bulan Mas. Saya sebulan. Sebulan juga lama, sebulan. Enggak apa-apa lah, segala bagian tadi. Ya, udah berjuang ya. Ya, Assalamualaikum. Oke guys. Udah ya, aku makan dulu ya. Nasi goreng pesan bagi kandang. Mungkin makan di mana? Cemil-cemilan aja. Nyobain aja, cobain. Kalau mau Ki pesan lagi. Kebanyakan ya. Tunggu, mantannya Loli nih, namanya Bang Fadel. Kalau malam baru Bang Handi. Kalau malam pakai dasar. Oke, Ngejeng blok M gitu. bukan di tanah kusir ya. Kalau itu nggak tanpa mayat. Aduh, ngelek aku. Oke guys. Makanya pesan nggak? Kita nggak pulang dulu lah. Hah? Nggak pulang dulu makan sini. Nggak mau balik kan? Ini siapa nih? Ini pesan. Iya, udah. Astagfirullah, salah. Aku orang udah kos. Cara kejamaan ini bisa Bismillahirrahmanirrahim. dari sini lagi. Supaya dalam ini Enak. yang kita lihat di luar. Guys, aku makan dulu. Kita udahan atau mau lanjut? Tapi lanjut, kalian kuliatin gini ya, aku sambil makan. Sering ngobrol. Lanjut, oke
lanjut. Sampai orang pas magang media yang berapa ya? Kalian juga sambil pantau-pantau ya. Jadi kita magang di atas juga iya. Ini. Sosmed. Belajar. Live penangkapannya Fadil. Nggak konsisten. Nah, konsisten gimana? Kayak dia pengen bisa nih main sosmed. Awal-awal doang, sama-samanya pada udah-udahan. Harusnya gue itu tuh kalau ngajak orang ini gitu tuh. Memang tadi awal doang. Jadi awal-awal doang banyak nanya. Saya selalu Bang Zuma, amin. Ya ngomong handle sosmed. Ini gimana? Jadi pegawai dia megang ini apa? Jadi Gua pikir apa dia yang analisis dashboard sosmed, ya. Terus bikin postingan. Postingan itu nanti ke desain gitu desain, tapi bahan desain itu udah ada. Kenapa gimana kayak gitu? Ini dari Arimatea guys. Jadi Arimatea itu kayak yayasan. Dulu Bang Zuma pernah ada di Arimatea gitu. Kayak yayasan API, MCI. Dulu kita juga ada gabung Arimatea di Makassar. Ya, ini mereka yayasan Arimatea yang ada di Jakarta gitu. Karena banyak hal yang bisa membuat organisasi itu Biasa lah kayak tukar-tukar pikiran gitu. Lagi ngobrol-ngobrol tukar pikiran. Bagaimana selanjutnya bagaimana caranya kita membina para mualaf-mualaf kita gitu. Bagaimana cara kita menghindari misionaris, kayak gitu-gitu. karena kita ini kan Ini bukan menghindari, membentengi. saya tahu ya, saya terkait dengan yang saya katakan tadi api, ada nggak yang bisa mengenai kita juga? Karena yang ada di yayasan Nggak ke Kodondi. Nah, kemarin ada komunikasi antara Bang Zuma dan Kodondi. Kemarin kalau sempat selesai acara Milad API, kalau sempat waktunya kita temui Kodondi. Cuman kan kemarin ini nggak sempat, bayangin aja. Kita dari Bandung jam 1 sampai di Jakarta itu jam 12 malam. Jam 1 pergi, jam 1 siang kita jalan nih. Dari mana? Bandung ya. Jam 1 siang kita ke Bandung sampai di Jakarta. Kalian mau tahu jam berapa? Jam 12 malam. Seru nggak? Yang suka nyasar aku, karena aku yang bawa mobil kan. Enak sih tapi gimana? Pesan lagi. Nanti makan. Jadi makanya bukan saya Saya tanya dia mau makan sini, dia bilang terserah. Teruskan jangan. tidak ada di basic keagamaan. Oh lagi di TikTok itu. Ya. Saya menggunakan mereka sebagai penonton, di mana mereka bisa meningkatkan ini kepada mencari suka. kapan nggak? Belum tahu kapan tayang. Kita khususnya di Indonesia ini Apa? Podcast tadi. Heeh. Lu rekam nggak tadi? Enggak. Enggak, video aja. Enggak, sebelum masuk live. Kalau aku rekam pun. Rekam pun tadi. Wih. Jago. saya pertama kali. 500.000. Oh iya, betul di FM. Saya di FM pertama saya juga. Karena saya kasih dana. Daripada bercanda. Berbawa. Udah podcast ya? Kamu sudah jawab di mana? Ih. Soalnya makan yang udah tadi aku udah minta izin kan. Makan ya guys, mau lanjut atau kita berhenti, tapi aku makan. Katanya lanjut, ya udah. Saya tidak mau kaya raya
karena pemberian. Ada saya gengsi gitu ya. Mau sampai mana tuh nanti kita nggak rahasia udah. Jadi waktu itu saya pas. Soalnya di mana kau ini? Di Jaktim bang, Jaktim. Jaksel. Tadi di yayasan. Lagi lah yayasan. Bener ini akunnya aslinya Bang Juma. Iyalah, jadi saya akun apa ini? Itu Bang Jumanya. Tapi mohon maaf. Sekedar untuk minta Nih, Andi. Kalian panggil sekarang Bang Fadil ya. dana saya sendiri saya masukkan ke pusat. Jadi kalau nih Komal, ya ada pertanyaan mau tanyakan sama siapa Bang? Mau nanyakin sama Bang Fadil, gitu ya? Semua Pasti nanya, mana Bang Fadil? Itu Bang Handi kata Sadi udah ganti nama jadi Bang Fadil. Salim, rayu Bang Zuma ke Medan. karena saya membentuk prioritas saya Gimana cara rayunya? karena itu akan membuat gerak bangsa. Cez Jesslyn mau ketemu sama... Iya, kemarin Cez Jesslyn hubungi Bang Handi sama Bang Juma. Indonesia yang paling Tapi belum sempat ketemu sama Cez Jesslyn. Mudah-mudahan besok lah bisa ketemu sama Cez Jesslyn. satu orang yang bergerak Torres yang lain diam kecuali beliau yang paling kepada dermawan Guys, sudah dulu deh. Nggak seru. Aku mau pantau TikTok dulu. Siapa tahu ada live-nya penangkapan Fadel. Ya guys, jangan jadikan dia musuh dia benci kita benci sama ntar ketinggalan berita ini. karena dia ada pasti Yang di samping kanan Bang Andi ya? Yuk, iya Bang. Bang Andi nih. akhirnya apa yang terjadi mereka terjadi mereka tidak senang yang ada kemarin itu adalah mencurigai Justru Fadil mana? Sudah tangkap. Oh, udah ditangkap ya? Berarti aku ketinggalan. ada sesuatu saya dong nggak bisa. Nah, sementara sasaran kita itu adalah objek apa? Ya, sama kan? Api kuman, hari material kuman, semuanya kuman. Yaudah ya, capek pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya orang kafir, orang Islam itu dipanggil sama Allah. Siapa yang kau tuhankan? Egomu, nafsumu, pasanganmu kau tuhankan, kantormu kau tuhankan, bosmu kau tuhankan. Saksikan, hari ini aku salah ya Allah. Aku sering kecewa dan sakit hati karena aku masih berharap selain kepadamu ya Allah. Ternyata hanya Engkau Tuhanku ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dari saking cintanya Allah kepada seluruh manusia. Ini tinggal dianya mau menggapai hidayah itu atau tidak. Tinggal individunya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kami ngaku umat Nabi Muhammad, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki, mana yang mencerminkan umat Nabi Muhammad? Hari ini kami lupa. Kami jauh dari tuntunan Nabi Muhammad, seakan-akan kami merasa is the best, mayoritas muslim, tapi kami lupa untuk kembali menjadi kualitas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, maafkan aku.
Kau bilang bahwa kau dinampakkan amaliyah umatku kepada nabimu yang luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad uridat alayya ummati amali ummati, ditampakkan amalan-amalan umatku di hadapanku. Muhammad Hanafi, Abuya, kalian semua yang ngaku umat Nabi Muhammad setiap hari melihat kelakuan kalian. Maka saya pribadi malu. Apakah pantas seperti saya Muhammad Hanafi bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi saya punya salah sama Abuya aja. Kalau saya lagi ngerjain kesalahan, Abuya ngelihat guru saya malu untuk berjumpa sama Ustadzuna Abuya. Apalagi Rasulullah melihat kelakuan kita yang ngaku umat Nabi Muhammad. Setiap hari kelakuan kita dilihat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas salat. Ayo Hanafi, katanya kamu banyak keinginan, katanya kamu banyak harapan, katanya kamu banyak doa, harapan-harapan, keinginan-keinginan. Ayo sini minta sama aku, jangan minta pakai ilmumu. Jangan kau andalkan fisikmu, ilmumu. Fisikmu, ilmumu terbatas. Hayya 'alas salat. Kemari sholat, minta sama aku, karena aku yang dapat mengabulkan semuanya. Ud'uni astajib lakum. Hayya 'alal falah. Katanya kamu pengen sukses, katanya kamu pengen berhasil. Sini kata Allah. Hah? Itu yang harusnya kalian fahami. Allah begitu sayang. Adzan itu bukan panggilan muadzin. Adzan itu panggilan Allah Rabbu Jalla Jalalu yang sayang sama kalian, yang cinta sama kalian. Tidak ada satupun yang lebih sayang dan mencintai kita selain daripada Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Nggak ada satupun yang lebih menyayangi dan mencintai kita kecuali Rabb kita, yaitu Allah. Maka kalau orang sudah punya belief, sudah punya keyakinan seperti ini, hidupnya tenang, hidupnya enjoy. Maka disitulah dipanggil setiap hari 5 waktu, nggak pernah berhenti tuh kalau di muka bumi ini. Coba lihat di Indonesia, di belahan ini bersambung tuh adzan. Coba bayangkan teman-teman, masih nggak sadar kalian? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahkah kau masih meyakini yang besar nafsumu, egomu, keinginanmu? Aku yang besar kata Allah. La ilaha illallah. Ayo, yang membuat kamu sering kecewa, sakit hati karena kamu masih berharap selain kepadaku kan kata Allah. Dan berharap kepada selain Allah itu patah hati yang disengaja. Berharap kepada manusia, berharap kepada suami, berharap kepada istri, berharap kepada makhluk. Patah hati yang disengaja. Maka ayo tegakkan dengan baik. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kuhadapkan wajah hatiku, kulakukan semua hanya berharap kepadamu, wajah hatiku ya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kulakukan semua karenamu ya Allah. Aku enggak berharap tepuk tangan manusia, aku enggak berharap pujian manusia. Ini yang harusnya kita fahami. Andaikan tahu makna esensi daripada setiap yang kita lakukan ibadah, karena itulah ibadah harus pakai ilmu. Semua, bahkan iman pun disandingkan nama ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang akan diangkat beberapa derajat, bukan cuma iman saja tanpa ilmu, tapi iman dan ilmu sandingkan, insya Allah kita bisa diangkat derajat kita beberapa derajat. Salat pun pakai ilmu, adzan pun panggilan ada ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lanjut Abuya dan guru-guru. Masya Allah, Ustadzuna luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Hanafi barusan, kita bisa introspeksi diri ikhwan fillah ya, bahwasanya kita sebagai muslim jangan merasa yang paling berakal. Tidak saudara. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Terkadang kita tuli, terkadang kita bisu, terkadang kita buta ikhwan. Ketika adzan sudah dikumandangkan, ketika kebenaran sudah di depan mata diperlihatkan, tetapi fakta realita di lapangan kita tidak langsung berangkat
kepada panggilan Allah tersebut, seolah-olah kita tidak mendengar suara adzan, seolah-olah kita tidak melihat kebenaran. Itulah yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, ayat tersebut bukan hanya untuk orang-orang kafir, bahkan kita muslim pun harus bisa mengambil hikmah dari ayat tersebut. Karena orang yang tidak berakal yang dijelaskan oleh Al-Quran, mereka adalah tuli, tidak bisa mendengarkan kebenaran, tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa berbicara kebenaran, bahkan hatinya menolak terhadap kebenaran. Maka di sanalah pentingnya kita introspeksi sesuai dengan sabda Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kalian, introspeksi dirilah kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Dan ikhwan fillah, kita tunggu Bang Santo ya, karena memang ada sedikit kendala. Mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa dan berusaha, adapun Allah lah yang menentukan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadzuna Hanafi, yang butuh Islam itu kita, Islam tidak butuh kita. Bahkan tadi sudah sangat jelas oleh Ustadz Hanafi mengutip perkataan Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam Masakandari, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuk. Tidak ada manfaatnya taat kamu bagi Allah, tidak ada madaratnya maksiatmu bagi Allah. Intinya taat kita, maksiat kita itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, maka nanti akan kita rasakan di akhirat. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan ketika tidak bertobat meminta ampun, maka akan dirasakan oleh kita nanti di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Lanjut. Ya, lanjut teman-teman yang lainnya, barangkali ada yang mau menambahkan, guru-guru. Jadi buat saran saya untuk teman-teman yang di bawah, sahabat-sahabatku yang luar biasa, Insya Allah ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, cuman kita kan tetap saling mengingatkan sesama muslim. Ya, tolong please, kalau teman-teman tidak bisa berdakwah, dukung cara dakwah kami. Bukan malah kalian itu yang tapping-tapping nggak berduna. Sebelum tapping, ya sebelum ngetik, pikir dulu, manfaat nggak sih ketikan saya? Kan gitu. Bu ya, kalian udah nggak bisa, ilmunya nggak ada, cuman pinternya tapping. Agama ilmu nggak ada, tapping-tapping dengan sesuai dengan narasi ilmu yang kalian sedikit. Ayolah pikirkan dahulu. Kalau kalian nggak mampu menjadi seorang pendakwah yang baik, maka diam. Ya, diam. Gitu loh. Doakan kami, support kami. Ya, kalau kalian nggak bisa jadi seorang ulama, jadilah seorang santri. Kalau kalian nggak bisa jadi seorang santri, jadilah orang yang mencintai ulama dan juga santri. Kalau kalian nggak bisa menjadi seorang ulama, seorang santri, seorang yang mencintai ulama dan mencintai santri, maka jangan menjadi pembenci ulama dan santri. Ayo kita bersama-sama saling mendukung. Komal, gimana caranya? Saya nggak punya ilmu, tapi saya harus duduk di majelis ini. Udah tap-tap layar, di situ tap-tap kalian, apalagi sambil salawat sallallahu ala Muhammad, sambil tap-tap. Itu nanti lop-lopnya itu nanti di alam barzah itu jadi bisa jadi untuk mengcounter tuh. Kan gitu harusnya. Ini bukan malah framing, jangan dipaksa masuk Islam, mau kok dipaksa sih syahadat. Lembo ya situ siapa? Kita lagi diskusi, ngobrol. Gitu loh. Ilmu nggak punya, mondok nggak pernah, tapi sok-sokan di bawah sok tapping, ngerti kagak, masalahnya nggak paham, sok-sok tappingnya nggak paham. Gitu loh. Jadi, ayo. Insya Allah sih saya juga kebetulan serta Buya, Ana juga ada acara juga di Detik Channel, yang di situ katanya kalau kata teman-teman katanya di situ Komal ateis, ada yang bilang itu Komalnya Syiah, ada yang bilang itu Komalnya Wahabi. Teman-teman, saya 7 tahun ikut TikTok. Saya tuh bertemu dengan mereka banyak. Bahkan ada yang dari Wahabi itu login, dia menjadi menyadari dia bisa masuk dalam tanda kutip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Syiah pun begitu. Jadi terkadang saya pernah di satu tempat sebelum ada seminggu, tiba-tiba Ustadz ini komalnya turun dari sini, buat apa manfaatnya di sini?
Ya kan itu kalian yang nggak boleh masuk karena kalian nggak ada ilmunya. Lawang kalau sudah punya senjatanya ya biarkan kami yang berdakwah di situ. Karena di situ lagi ngebahas tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Komal itu. Dan kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah kenapa yang nerangin orang Syiah? Kan gitu. Maka saya punya tanggung jawab ke situ menerangkan antum Syiah. Maka antum nggak boleh menerangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena antum orang Syiah. Biarkan saya Muhammad Hanafi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan menerangkan itu. Karena hari ini teman-teman di TikTok itu orang tuh ngeliat dulu musuhnya siapa. Kan gitu. Lah kalau musuhnya nggak paham, saya dari dulu itu udah dibilang, saya dibilang Wahabi, saya dibilang Syiah. Ya, bahkan saya dibilang bahasanya katanya Kristen Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu. Biasa aja, gitu loh. Jadi tolong bantu dengan cara tap-tap. Kalau Anda memang mampu ya silahkan naik, perkenalkan diri. Anda siapa? Bantu kami. Yuk bergabung, bersatu padu yang aku Muslim. Jangan malah bikin chaos di bawah. Udah ilmunya nanggung, sok tahu kali. Jangan posisinya mengaum di tengah-tengah final. Gitu loh. Udah ilmu nggak punya, gitu loh. Tapi sok-sokan gitu loh. Biarkan kami bersatu. Kami yang alumni pondok bersatu padu dengan apologet karena kami saling menguatkan gitu loh. Ya. Jadi kalau memang akalnya masih nanggung, ya apalagi yang ngaku-ngaku Wahaboy, kalau mampu naik gitu. Antum Syiah mau diskusi naik gitu. Jalan bikin chaos gitu loh. Apalagi nyamar-nyamar gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nura. Wabarakatuh. Sepakat Ustadz, saya sepakat banget itu. Jadi kita jangan terkecoh ya dengan dakwahnya para guru. Karena apa? Karena sebelum para guru ini naik ke komal-komal, mau ke komal Kristen atau ke komal orang-orang Syiah, mereka sudah mempersiapkan terutama mental dan keilmuan. Tidak mungkin Ustadz Hanafi melihat misalkan di komal Syiah ya, itu mereka bawa nuklir, Ustadz Hanafi cuman bawa pistol. Ya nggak mungkin lah ikhwan. Ya kita husnudon kepada para guru. Tetapi ingat saudaraku semuanya, ketika kita tidak punya mental, apalagi tidak punya keilmuan, jangan berani-berani kita naik di komal-komal, apalagi komal oten. Nanti kita dipermalukan oleh mereka dan semua umat muslim yang melihat di bawah itu merasa tersakiti. Naudzubillah. Begitu ikhwan fillah. Lanjut para guru semuanya. Bunda Nora, silakan Bun. Gimana Bun? Aduh, saya baru masuk. Saya baru nyampe. Ini belum nyampe ke rumah, masih di mana ini? Ini baru di Bandara Minangkabau. Baru nyampe. Dinda lagi di Padang Tunggu kan? travel jemput pulang. Dinda di Padang Iya. sekarang. Ya, Bunda. Ya. Iya, Bunda. Bunda masih Jakarta. Kalau enggak di rumah kita nginep ya. Iya, Aku kemarin langsung pulang, Bang. Dari Bukali aku. Aku langsung pulang, Bunda. Itu lakiku jus di rumah, udah mengamuk dia. Makanku gak aku pikirkan, ikan goreng aja terus. Katanya. Aku bilang, bukannya jangan dulu begitu. bangkit kau makan ikan Tambah goreng. manja, tambah cantik mau kalau bicara itu. Malas aku dengar. Tambah manja, tambah cantik. Malas sudah. Iya, tadi Pak Desugi bilang, udah batalkan yang ke Padang, ke Pekanbaru aja. Ku bilang, ku pikirkan kasihan kali lah lakiku kan, 2000 tahun yang lalu makan ikan goreng, ini dikasihkan goreng aja. Janganlah, nggak mau dia lagi, saya mau kasih dia telur. Satu hari telur 6 butir ya kan, biar kuat dia. Gitu. Ini temanya apa, Ustadz Abuya? Enggak, tadi ada yang udah Iya, lanjut lanjut Bundaku silakan. tadi udah ada yang mau ini Santo. Dia udah siap tapi ya itulah terikat masalah istrinya. Nggak tahu tuh jatuh tadi. Lagi nunggu itu kita.
mau syahadat dia. Iya. Dina itu berangkat ke Medan jam berapa? Apa Bunda? Jam berapa berangkat ke Medan naik busnya? Putus Bunda. Ulang Bunda. Kenapa Bunda? Naik busnya jam berapa Dinda ke Medan? Naik travel. Saya naik travel. Enggak ke Medan. Kalau ke Medan ngapain lagi apa? Naik travel. Ini ntar lagi dijemput jam 8 berangkat mobilnya. Alhamdulillah. Dia jemput penumpang dulu di kota, baru terakhir saya dari bandara. Langsung ke mana? Saya makan dulu. Hah? Tapanuli Ya. kan? Ya, saya langsung ke situ. Subuh baru nyampe. Hujan badai nggak di Padang kemarin? Iya loh, sekarang enggak ya? Enggak. Nggak tahu Bunda. Di Nggak, sini nggak semalam- hujan, tapi panas iya. Iya, enggak, kemarin siang juga panas. Bapak bilang kemarin tuh malam hujan badai. Bapak lagi dari Bukit Tinggi mau ke Padang. Jakarta juga lagi hujan sekarang Bunda. Hujan kasbon nggak lunas. Lanjut. Kalau Ustaz ini Jakarta juga gak ada hujan, ini gerah banget dari tadi. Hujan Gerah. Itu ada si Rostrum disapa dulu bundaku. Pak Rostrum, selamat malam Pak Rostrum. Selamat malam, saudara-saudari. Salam persahabatan. Tadi saya mengira salah room karena topiknya kok ini si emak-emak lagi ngobrolin apa gitu. Ngomongin apa? Ngomongin apa, Mak? Ngomongin yang belum disunat Pak Rostrum. Rencana mau ku sunat habis, mau kau mendaftar Pak Rostrum? Biar habis ku sunat. Pak Rostrum ini sopan teman-teman, karena beliau adalah ponakannya pendeta Yakub Sulistyo yang menolak kata Allah ada di dalam Bible. Beliau orangnya. Salam Abang Ardiansyah. Ya Bang, gimana Bang kabarnya Bang? Tadi menyimak dari bawah membahas soal istri. Tadi saya kira wah ini salah masuk room ini gitu. Soal apa Bang Pak Rostrum? Soal apa? Tadi Abang Ardiansyah itu membahas soal istri-istri gitu. Terus saya masuk dari bawah lihat, wah ini saya salah kamar nih, saya salah masuk. Masalah Salah masuk istri kamar. harus taat pada suami, pada Allah, pada suami. Taat patuhnya itu yang kita bahas. Memang kenapa kok tertarik mendengar itu, Bang Rostrum? Iya kan, apa wanita ini kan manusia setengah dewa, jadi kan agak sulit juga. Setengah dewa, untung bukan setengah Tuhan, bahaya. Setengah teos. Manusia setengah teos. Itu wanita. Jadi Pak Rostrum maunya membahas apa? Pak Rostrum Ya, maunya membahas apa? ya membahas itu tadi. Apa perlu dilanjut ini tentang istri-istri atau apa? Pak Rostrum mau nggak membahas tentang istri? Kalau nggak mau nggak apa-apa, kita ganti. Saya juga nggak mau membahas tentang istri. Ujung-ujungnya istri ini selalu apa ya kan? Gak usah lagi. Kita bahas yang lain aja tentang suami. Nah, gimana suami yang melakukan KDRT? Apakah di dalam agama Pak Rostrum diperbolehkan untuk bercerai karena KDRT? Gimana? Waduh, sampai bapak itu nggak boleh. Udah Wih, berarti harus mati dong sia-sia. sampai telinga hilang satu, sampai hidup hilang. Ya, nggak boleh lah. Nah, kira-kira Pak Rostrum, kalau seperti itu baik nggak ajaran seperti itu? Mempertahankan laki-laki yang suka gedebuk gini sampai mau kiamat. Gimana? Kalau saya pakai hukum sosial normal aja, pisahin. Pisahin. Jadi maksudnya pisah tapi nggak boleh cerai-cerai.
Jadi maksudnya Pak Rosrum, ketika ada laki-laki berumur 35 tahun, perempuan berumur 30 tahun yang masih dalam kondisi subur-suburnya, mengalami KDRT selama 5 tahun pernikahan mereka, istrinya tidak sanggup dan mereka dipisahkan oleh keluarga mereka. Nah, pisah ini menunggu sampai si suami untuk berubah, tetapi ternyata tidak berubah-berubah. Jadi Pak Rosrum maksudnya si istri menganggur, si suaminya menganggur. Jangan salah Pak Rosrum, orang yang masih memiliki hasrat, apalagi yang masih muda, hasratnya lagi tinggi-tinggi, kamu pikir Pak Rosrum mau disalurkan kemana? Ke tiang bendera, tiang listrik, datang perempuan dibeli terong, begitu, timun dimasukkan gitu. Pikir Pak Rosrum, kami ini perempuan butuh dong, butuh apa? Butuh laki-laki yang mengayomi, butuh laki-laki yang melindungi. Nah, ketika saya mendapatkan suami pertama saya yang tukang tinju, tukang pukul, yang membuat badan saya sampai habis, telinga saya mau putus, gigi saya yang di depan 2 ini rontok, mata saya lebam-lebam. Nah, boleh dong saya meminta kepada Tuhan saya keadilan. Tuhan, Engkau menciptakan laki-laki, Engkau menciptakan perempuan berpasangan, tapi ketika pasangan saya itu menyakiti tubuh saya, menyakiti hati saya, apakah saya harus bertahan dengan pasangan ini? Kalau bertahan berarti apa? Saya akan mengatakan Tuhan saya tidak adil. Tuhan saya menetapkan pasangan saya pasangan yang tidak baik. Saya berdoa terus, meminta kepada Tuhan saya untuk memberikan pasangan yang baik. Ternyata tidak baik. Terus apakah saya harus bertahan sampai mati di rumah sakit, bolak-balik di rumah sakit hanya karena tinjuan dia, Pak Rosrum? Coba logika. Allahu Akbar. Mantap. Romo di bawah nyimak tuh, nggak bisa naik, syukurin. Nah, lanjut. Itu Pak Rosrum. iya. Ini bicaranya itu, inilah ciri khas wanita, Abang Ardiansah. Jadi tidak ada titik, tidak ada koma. Nah, Kan begitu Pak Rosrum, saya jujur ya, saya jujur. Keluarga saya tuh Kristen semua. Kakak saya yang paling besar, yang paling pertama, dia mengalami KDRT. Maaf kata, dalam keadaan haid pun suaminya selalu ingin menggauli dia. Ketika Waduh, ditolak dia ceraikan aja itu. memukulnya. Nah, ujungnya cerai juga. Ini maksud saya, kenapa harus ada perjinahan baru bisa bercerai? Bukankah di dalam kitab Anda sendiri, perempuan dan laki-laki bisa bercerai kalau salah satunya berzina? Saya nggak terima. Saya nggak terima sebagai seorang wanita. Begitu loh. Enak kali kayak gitu. Suami saya pak saya. Malam-malam pulang mabuk. Pagi-pagi bangun. Dia bermain judi. Terus saya pertahankan dia. Oh Nora, sabarlah. Nanti dia dijamah-jamah Roh Kudus. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun saya menunggu dia dijamah-jamah Roh Kudus. Yang ada dijamah-jamah perempuan dia, Pak Roh. Saya nggak terima Pak Rosrum. Kasihan Roh Kudus juga ya. Betul Pak Rosrum. Makanya saya jadi kan Roh Kudus ya. begini Pak Rosrum, makanya saya katakan istilah di dalam Kristen katanya Roh Kudus akan menjamah-jamah, nggak ada. Nggak ada. Itu hanya Allah yang maha bolak-balikan hati manusia. Ketika kita melakukan kesalahan kepada pasangan kita, kita minta maaf, kita bertobat, jangan mengulang lagi. Tetapi kalau ketika dia berulang terus, wajar. Saya pribadi diperlakukan begitu, saya minta cerai. Saya ingin bahagia, mendapatkan laki-laki yang menjadi imam saya nanti kelak di jannah, yang menuntun saya di jannah dengan anak-anak saya. Kalau dapatnya bukan kupak, sholat aja dia nggak pernah, bagaimana dia nanti menjadi imam saya nanti di akhirat, Pak Rostro? Dibawanya kami nanti ke neraka. Itu ada Romo tuh, coba tanya Romo tuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dinaikin ini? Kenapa dinaikin? Izinkan Kang Hardi, Romo silakan, barangkali ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan, silakan. Kalau tidak ada mungkin di bawah nyimak dulu ya. Romo tidak boleh menceraikan pernikahan. Nah tuh. Siap. Kalau berbicara ini nggak tega saya kalau berbicara masalah perceraian sama Bang Rostrum gitu, karena Bang Rostrum ini saya sangat menghormati beliau nih.
nggak tega saya membahas masalah ini gitu loh. Ya udah, bahas Ustadz Abuya aja dah. Udah, silakan. Jadi menurut Pak Rosrum, ajaran di dalam Bible itu bagaimana? Apakah hanya harus karena perzinahan bisa bercerai? Saya pengen dulu pandangan dari saudara-saudara yang di luar agama Islam. Bagaimana pandangannya ketika pasangan ini mendapatkan tidak keadilan dari pasangannya? Bagaimana Pak Rosrum? Ketidakadilan. 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 Iya. Entah mungkin perempuannya berzina, dia berselingkuh. Pak Rosrum, buka dong mute-nya. Iya kan Bunda masih ngomong terus tanpa titik koma. Saya akan mute selama 2 menit, 3 menit. Monggo Pak Rosrum. Enggak sih, pada kenyataannya, pada prakteknya di tempat kami itu, kalau kita secara gerejawi atau Katolik itu memang tidak melayani perceraian, tapi akhirnya perceraian itu dijalani secara mandiri. Nah, itu satu. Yang kedua, nanti gereja lain itu bisa melakukan pemberkatan nikah lagi ulang dengan rumah tangga yang baru gitu. Tetapi kalau sudah di Katolik sudah nggak bisa kan gitu. Nah, itu praktek di Indonesia seperti itu. Tapi kalau praktek di luar Indonesia ya nggak cocok, ya langsung selesai gitu aja tanpa konfirmasi. Seperti itu. Itu kenyataannya. Jadi sulit sekali memang kalau apa yang dipersatukan itu tidak bisa diceraikan kecuali karena zina. Aduh, ya babak belur. Pria-pria ini babak ini gitu loh. Bukan panitia babak belur, tapi pria-pria ini babak belur. Model lihat bunda-bunda kayak begini, kita ya bonyok semua lah. Bang Ardi kok turun? Enggak, aku di Bang sini. Hey. Loh, kok nggak nampak ya? Ciri-ciri mau diturunkan itu memang kayak begitu Romo tuh. Silakan lanjut Bang Ardi, Enggak, lanjut aja. Aku nyimak aja, Bunda. Oke. Jadi begini Pak Rosrum, di dalam Katolik ketika bercerai itu tidak diperbolehkan lagi menikah, betul? Coba dibenarkan dulu kata saya. Betul. Oke. Iya. Jadi bagaimana ketika pasangan ini berumur masih muda, masih 30 tahun. Apakah dia harus menjanda menduda sampai 30 dari umur 30 tahun sampai dia mati nanti? Pak Rosrum, Allah itu, Tuhan itu memberikan nafsu hasrat kepada manusia makhluknya. Binatang juga mendapatkan nafsu. Makan, tidur, ngantuk, marah, itu nafsu. Birahi, itu nafsu. Nah, ketika Allah memberikan nafsu kepada manusia, nah ini tidak bisa untuk disalurkan kepada pasangan yang sudah halal bagi dia. Bagaimana hukumnya? Bukankah Tuhan memerintahkan kepada Adam, beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi dengan keturunanmu. Nah, ketika Allah memberikan membuat pasangan ini takdirnya mereka harus berpisah dengan umur yang masih muda, tapi ada satu hukum yang dibuat oleh manusia, bukan hukum Tuhan itu, hukum manusia yang tidak membolehkan lagi ketika bercerai harus menikah lagi. Dari mana hukum yang Pak Rosrum katakan itu ada di dalam kitab suci Anda? Jikalau ada orang itu sudah bercerai, tidak akan bisa menikah lagi. Saya akan tuntut itu kepada Tuhan yang ada di kitab Anda itu. Saya tuntut, Tuhan, saya masih muda, saya masih cantik, saya masih ganteng. Saya punya hasrat dong. Ketika saya melihat perempuan, hasrat saya naik. Saya ingin menghalalkan dia. Biar tersalur dulu birahi saya. Kenapa tidak boleh? Ini Tuhan tidak adil. Tidak fair Tuhan seperti ini. Saya berontak seperti ini. Lebih bagus saya tidak punya Tuhan, Pak Rosrum. Coba kalau Pak Rosrum yang mengalami sendiri. Maaf, kalau anak Pak Rosrum sendiri yang mengalaminya. Berumur 30 atau 25 tahun seorang perempuan, dia menikah, tetapi dapat laki-laki yang tidak baik, bercerai mereka. Apakah dia harus menjanda sampai tua? Sementara dia masih cantik, dia masih elok,
Dia punya hasrat. Jangan begitu Pak Rosrum. Anda tidak baik seperti itu. Hukum Anda di dalam agama Anda tentang itu. Gak usah ditentang. Anda login aja. Islam itu enak. Adil Islam itu. Tuhan Islam itu baik. Memberikan keadilan kepada hamba-hambanya. Itu Islam. Lanjut ke Rosrum. Ini saya melihat layar ini kayak saya anaknya yang lagi diomelin sama mamanya. Lanjut bicaralah Pak Rosrum. Nanti saya kepok juga kok nanti ya. Lanjut Pak Rosrum. Tolong dikasih tahu yang bawah, yang naik itu yang sudah bersuami atau beristri aja ya, atau yang pernah menikah. Yang jomblo nggak boleh naik. Lanjut. Enggak, memang permasalahan rumah tangga ini itu ada yang terstruktur bagus ya, memang solusi kayak di teman-teman muslim ini ada solusi, ada paket-paketnya gitu. Nah di tempat saya ini kan terlalu satu jalur saja begitu, dan akhirnya ya di luar itu ya akhirnya ya itu nggak ada guna, tetap dilanggar gitu. Justru beda gereja sudah bisa pemberkatan lagi sekarang kan, asalkan ada amplopnya untuk sumbangan aja bisa pemberkatan lagi. Jadi akhirnya dilanggar gitu, kayak gitu Bunda. Nah ini sudah terjadi di Indonesia di mana-mana seperti itu. Jadi boleh bercerai asal KDRT boleh. Ya ini Bunda ini mau nginjek-nginjek saya atau bagaimana ini? Ini kamera ini taruh di atas, di bawah, di depan, di kaki, di pantat. Aduh. Bicara aja, di sini lagi azan. Bicara aja. Pak Rosrum lanjut, di sini lagi azan. Lanjut dulu Pak Ros. Nah, Pak Rosrum mantap kan? Mungkin Pak Rosrum bisa menyimak dengan baik ya. Kalau memang Bible itu merupakan firman Tuhan dan berlaku untuk sepanjang zaman, maka apa yang tertulis dalam Bible Bapak itu tentu paham tentang perkembangan zaman, tentang situasi dan kondisi manusia. Jadi akan fleksibel gitu, karena Tuhan kan, firman Tuhan tahu gitu kan tentang semua yang akan terjadi. Nah, itu yang harus direnungkan oleh Pak Rosrum. Begitu. Sepakat Buya. Iya. Apalagi sekarang nih, perbandingan wanita dengan laki-laki di seluruh dunia itu kalau tidak salah 2,5 banding 1 ya, kalau tidak salah ya. Ya, Ya sekitar itulah kurang lebih. Bukannya tiga. Kak Bener-bener Nora, ngomong. aduh kameranya jangan dipindah-pindah ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Nanti itu ada angin bahaya. Aduh. Loh itu tadi yang saya komplain itu. Saya sampai pusing lihat layar itu. Naik, turun, putar sana, putar sini, taruh pantat, taruh kaki. ada kacau. Memang begitulah azan. Bang Rostrum ya. Ya, di-mute dulu. Islam itu adalah solusi bagi kita umat Islam yang mengimani Islam, dan untuk fakta dunia Islam itu memang solusi Bang Rostrum. Coba saja nih, sekarang perbandingan wanita dengan laki-laki 2,5 banding 1, 2,5 perempuan, 1-nya laki-laki. Nah itu kalau semuanya nikah semua, kalau misalnya nggak ada poligami, terus gimana Tuhan menciptakan yang 1,5 itu nggak punya suami, gimana coba? Adil nggak Tuhan? Nggak adil. Kalau poligami itu tidak diperbolehkan. Itu loh Bang Rostrum. Tumben Romo bener ngomongnya. Wah, Romo selalu bener mah, nggak pernah salah. Yang salah kan Bang Ardi. Iya. Iya.
Itu Bang Jibril barangkali mau naik. Bang Jibril, naik aja Bang. Mumpung ada satu slot nih. Nah. Khusus jomblo Bang. Kamu bagi lagi. Wow. Siap. Khusus jomblo Bang. Iya, kita sama-sama nih, sama-sama jomblo kita nih. Di belakang Sama-sama istri. jomblo. Iya, di belakang istri di depan. Kalau ada istri mana berani ngomong gitu. Tadi apa ya? Saya mau bilang apa tadi ya? Lupa saya tadi. Tadi Rostrum, Pak Rostrum. Enggak mau aku. Ya tadi bilang apa tadi? Nanggapin saya bagaimana? Tadi nanggapin saya bagaimana? Yang mana banyak yang tanggapin? Yang barusan setelah Bang Rostrum ditanggapi sama Pak Romo. Yang mana tadi? Karena azan tadi di sini saya nggak pernah begitu dengarkan. Iya. Ya karena bicara dengan wanita itu jadi suka lupa begini. Jadi begini Pak Rostrum ya. Sebenarnya pernikahan itu tidak ribet. Memang banyak aturan-aturan di dalam pernikahan. Nah, tetapi Allah itu tidak menjadikan itu suatu kekangan bagi kita yang memiliki pasangan, gitu loh. Seperti yang dijelaskan Pak Romo tadi. Terus ada tapingan di bawah yang mengatakan kawin cerai. Jangan salah. Ketika suami mengucapkan kata talak kepada istrinya, hati-hati dia. Karena konsekuensinya begini. Ketika talak itu sudah sampai talak kubro atau talak besar, otomatis istrinya ini tidak bisa lagi dirujuk. Nah, bagaimana caranya dia mau kembali kepada istrinya lagi? Istrinya itu harus menikah lagi kepada laki-laki lain, dicampuri suaminya, dan diceraikan lagi, baru bisa kembali kepada suami pertamanya. Ini susahnya. Itu bukan niat diceraikan ya Bunda, tapi memang cerai beneran, bukan dibuat-buat. Misal nih, aku pengen kembali ke suamiku yang lama, ya udahlah aku nikah dulu biar dicampuri, terus setelah itu suamiku aku ceraikan. Nggak boleh gitu. Nggak boleh, Harus itu cerai, namanya kawin harus. kontrak. Ya, lanjut. Harus natural. Contoh, saya bercerai sama suami saya yang pertama. Terus dia niat mau menikahi saya lagi, otomatis tidak bisa karena udah talak kubro, ya kan? Saya harus menikah lagi lah. Terus saya jatuh cinta nih kepada laki-laki lain yang saya rasa baik, dia sayang kepada saya dan anak-anak saya. Terus saya mau ceraikan suami saya kedua hanya untuk mendapatkan yang pertama ini? Enggak. Mungkin Allah sudah menakdirkan suami saya yang kedua ini lebih baik lagi daripada suami saya yang pertama. Seperti itu. Jadi tidak gampang. Tanyakan Bunda tadi, kalau kita sudah cerai, terus suami itu mau kembali sama kita, tapi sudah talak kita, terus kita harus menikah lagi. Nah, terus kita udah bilang, iya deh aku janji nikah dulu sama dia, ntar nanti saya balik lagi. Nah, kebetulan pas yang ketemu jodoh lagi ini, orangnya cakep, baik, salih. Ya, saya nggak mau, nggak apa-apa kan nggak kembali. Loh, justru itu yang halal. Kalau nikahnya niat apa ya? Niatnya menikah untuk menceraikan dan agar Untuk supaya bercerai. bisa bercerai dan bisa balik lagi ke suami pertama, itu dosa hukumnya, ndak boleh. Betul. Ndak boleh. Pak Romo, Tumben bener Romo Bang ini. Jibril kan tidak mau naik, ada typingan. Saya sepakat dengan typingan Bang Jibril. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, abghadul halali ilallah at-talaq. Sesuatu yang paling dibenci oleh Allah dari yang halal itu adalah perceraian. Jadi bercerai itu boleh karena itu solusi. Cuman ingat, itu tidak baik. Intinya ketika hubungan rumah tangga masih bisa diperbaiki, maka perbaiki. Tetapi ketika sudah tidak ada cara lagi untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, maka cerai itu lebih baik. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada hikmahnya, Buya. Hikmahnya, kenapa Allah membuat hukum seperti itu? Agar supaya kaum laki-laki ini tidak sembarangan dan tidak membuat main-main perihal masalah telak, perihal masalah perceraian itu. Masalahnya konsekuensinya berat.
Betul. Gitu. Sepakat. Dan juga soal pernikahan ini memang pernah ada dalam hadis Rasulullah ya. Dalilnya adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kira-kira Mantap. begitulah. Bagus. Mantap itu. Mantap. Hah? Doa makan. Oh iya, kalau sudah suami istri, kalau sudah salah suami istri berarti. kan pasti makan toh. Ya doanya Iya. ya Itu, Ya nyambung. Kemarin itu saya diajar sama guru saya. Kalau doa seperti itu sebenarnya cocoknya Allahumma lakasumtu. Kalian salah semua. Bapak Ibu, rekan-rekan, saya ini nggak ngerti bahasa Arab loh. Tolong dijelasin bahasa Indonesianya, saya nggak paham. Seperti ya, Gini ya, bang, seperti ini, gini seperti bang ini, Rostrum, seperti ini. gini Sebentar, bang Rostrum, sebentar, Romo. kita di Romo, sini sebentar. nih, kita di sini nih ya. Sebentar, aku nggak mau ngalah pokoknya. Gini bang Rostrum, kita yang ada di sini nih ya, pada sedeng semua bang Rostrum. Kacau. Bahas pernikahan yang ditampilkan dalilnya doa makan, nyambungnya di mana? Boleh itu kalau ini saya percaya, saya kira beneran, waduh, nggak bisa. Loh, itu justru doa. Ya gini ya. Itu doa suami istri. Itu doa suami istri pada saat makan supaya terhindar dari siksa api neraka. Coba, bener nggak Ustadz Abu ya? Wakina ada benar, loh, bener nggak? Sepakat, sangat biasa. Bahkan itu doa bisa dipakai untuk, Ya kan? Iya, bahkan itu doa bisa dipakai ketika setan sedang menggoda kita. Karena nanti setan takut, wah saya mau dimakan ini sama Kang Ardiansah. Bahaya ini kata setan. Jadi Pak Rostrum bagaimana? Kapan? dulu, Jangan bahas itu, Bun. Bun, jangan bahas itu, Bun. Karena kita ada Kristen di sini, jangan dulu bahas yang soal talak. Karena Kristen nggak mengerti talak. Nah, Pak Rostrum, halo Pak Rostrum, yang baik hati, caem. Iya, Pak Rostrum Bun. udah nikah? Pak Rostrum udah nikah? Oh, Udah pun? Udah punya bini? saksinya Bang Ardiansah. Oh, bininya ada berapa? Belum. 1, 2, 3? Ya, belum dua. Belum dulu. Nah, J5 tolong di mute. Nah, jadi begini Pak Rostrum, mudah-mudahan rumah tangga Pak Rostrum langgeng, ya kan, tidak ada masalah apa-apa. Karena apa? Memang di dalam Kristen itu perceraian susah, ya kan. Tapi nasihat saya sih Pak Rostrum, saya tidak, maksudnya begini Pak Rostrum, keimanan kita ini kita bawa sampai mati. Landasan keimanan kita ini berdasarkan dari kitab suci kita. Nah, kalau kitab suci kita saja sudah amburadul seperti itu, saya katakan amburadul Pak Rostrum, maaf, saya katakan amburadul. Karena apa? Karena saya tidak terima dong kalau ada pernyataan dari Tuhan yang mengatakan seperti itu, perceraian bisa terjadi kalau adanya perjinahan. Saya nggak terima. Apakah kitab tidak pernah memikirkan yang namanya KDRT, yang namanya suami mabuk judi, atau istri yang berzina, atau apapun itu, ya kan? Harus dipikirkan juga. Karena apa? Kitab suci itu adalah landasan keimanan kita. Nah, kalau Pak Rostrum mempunyai Tuhan seperti itu, saya pribadi kalau saya punya Tuhan, saya seandainya masih Kristen, ketika saya mengetahui kitab saya seperti itu, saya jujur lebih bagus saya ateis, lebih bagus saya tidak punya Tuhan. Saya atur diri saya sendiri. Saya mau ngapain terserah saya. Karena apa? Punya hukum agama, tetapi hukum agama itu tidak adil kepada diri saya sendiri. Terus untuk apa Tuhan menciptakan saya? Bukankah saya diciptakan itu untuk menyembah Dia? Untuk meminta kebahagiaan, meminta rezeki, meminta kebaikan dalam hidup saya, tetapi nggak dapat itu semua. Hanya karena apa? Hukum yang dibuat oleh para petinggi-petinggi di agama. Pendeta, paus, itu saja gereja yang membuat hukum itu. Itu Pak Rostrum ya. Saya mudah-mudahan berdoa Pak Rostrum mendapatkan hidayah dari Allah untuk membuka mata hati Pak Rostrum bahwa agama sesungguhnya agama yang indah itu hanya terdapat di dalam Islam. Kenapa saya katakan gitu? Islam tidak mengekang. Islam tidak ribet. Islam itu tidak membuat suatu pertentangan bagi kita manusia.
sudah diatur semuanya, tetapi menurut kadarnya nggak sanggup ya sudah, jangan dulu dikerjakan. Seperti poligami, kalau nggak sanggup ya sudah. Bang Rendra, kau kasih aku kopi ya, kuenya enggak. Bang Muhammad, assalamualaikum Bang Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muhammad kemarin datang ke sana, saya karena tidak kurang kenal segan saya menegur, masya Allah. Sehat selalu Stop Bang Bun, Muhammad. stop Bun. Kita stop dulu pembahasan ini karena ada Ko Muhammad loh. Ini tidak baik buat beliau karena beliau ini istrinya 3. Jadi saya nggak enak kalau menceritakan ini kalau ada Ko ini. Tunggu dulu. Sebentar, Pak Muhammad, saya mau nanya, apa sih ilmunya? Ini mualaf loh, istrinya 3, keren kan? Aduh. Iya, apa ilmunya? Biar saya bagikan dulu. Ada satu orang, saya minta dipoligami, dia nggak mau poligamikan saya. Jadi ini nawa itu dan niat ingsun. Gitu ya. Lillahi ta'ala. Nawa itu lillahi ta'ala. Niat ingsun lillahi ta'ala gitu. Jadi Bunda Nora mau nih di poligami nih. Mau dong. Kalau Bu Dokter mau nggak? Saya Ini Bang Ardiansyah karena nggak ada istrinya ini, makanya berani. saya tidak berani menentang poligami karena adalah syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi kesimpulannya, Dan kalau memang tertulis di Lauh Mahfuz saya harus dita'adud poligami ya, saya harus menerima karena Allahumma wanita lebih amin. banyak jumlahnya daripada laki-laki gitu loh. oke, stop dulu. Romo, hei, Romo, udah positif nih. Romo maunya istrinya 1. Teman-teman saya di YouTube, ya saya mute aja lah. Ikhwan fillah yang ada di bawah, bantu tap layar. Aduh, pembahasan ini berat, jadi Koman ikut goyang, tap layar ya. Kenapa panggil-panggil saya? Kangen Romo, kangen. Oke, saya jawab. Izin bentar. Aku mau Siap. pamer bahwasanya aku sekarang lagi makan Bunda Nora nih. Hah? Ini loh, Apa nih maksudnya ini? coba lihat. Aku lagi makan Bunda Nora nih. Maksudnya apa tuh? Nori, rumput laut. Oh Nori ya? Oh Nori. Iya. Oh iya Nori. Sorry. Ya lanjut. Sorry salah. Lanjut. Enggak sebentar. Tadi saya naik kan rada gangguan sinyal. Kayaknya ada doa makan tadi, katanya biar takut dimakan, apa pula itu? Buya, itu tadi saya dengar doa Maksudnya makan. dimakan sama Ya, ini jin gitu loh. Dia lagi makan. Bang Cado makan kan? Ya, benar nggak dugaan saya masalah doa makan dibaca ketika jima, benar nggak? Oh, nggak bener, salah. Jangan. Jangan. Nggak, tadi Kok doa makan begitu? apaan? Dimakan jin, biar jin takut. Jangan Bang Ardi cuma bercanda tadi tuh. Jangan ko. Bang Ardi cuma bercanda tadi. Terus bahasan kita apa ini? Nikahan. Tadi ini sama Pak Rostrum. Tadi soal keadilan di dalam Kristen ketika terjadi KDRT. Bagaimana pernikahan itu? Apakah boleh cerai? Bukti fakta di lapangan di pengadilan negeri banyak yang menceraikan, yang menangani kasus perceraian. Kebanyakan karena KDRT, gitu loh. Itu tadi, gitu. Ya kalau dalam Islam sendiri, saya sih bukan karena paling banyak ilmunya ya, tapi kayaknya kalau paling berpengalaman kayaknya ini, kayaknya nggak tahu kalau Buya diem-diem sudah rubah. Kan Buya gitu suka diem-diem. Abuya, tolong. Abuya, namamu Abuya Srong nggak cocok loh. Ganti. Nih, aku buka rahasia nih ya. Aku buka rahasia.
Abuya Dulu lah, ini Romo ilmunya makan dulu punya. lah. Romo Dengerin makan dulu, dulu. Kak. Nih dengerin dulu, mumpung aku ingat. Romo. Nah, loh. Abu ini udah lupa kan? Jangan dipotong-potong makanya. Aduh. Jatuh juga Abuya tuh. ini, beliau ini ilmunya ada, ya. Teorinya ada. Cuman prakteknya masih maju mundur nih untuk masalah ini. Masih enggak segarang Koh Muhammad lo gitu loh. Justru Masalah itu ini. Pak Romo, kenapa akhir-akhir ini saya dekat dengan Kokoh Muhammad lo ini karena ilmu dan pengalaman dan praktek dia punya semua. Itu yang kita tidak punya. Nah, gitu. Pantesan saya dideketin terus kemarin ya. Saya disogok pakai Indomie. Jangan kalian minta ilmu. Nggak boleh minta ilmu poligami. Nggak mau, saya nggak suka, saya nggak suka. Dia itu kemarin itu nyogok saya, Pak Buya tuh, Abuya nyogok saya pakai Indomie goreng rebus separuh matang, setengah matang. Kan bingung ibunya. Indomie goreng direbus, ini mie goreng direbus, udah gitu setengah matang pula. Udah matang bagi dua aja. Udah siap. Ini ada Pak Rostrum. Mari kita ajak beliau untuk karena kami kan sayang tuh sama Pak Rostrum tuh. Pak Rostrum, kami tuh sayang loh sama Pak Rostrum. Serius. Iya bang. Ya makanya kenapa sama sekali kita tidak ada tendensi negatif kepada Pak Rostrum tuh mengenai subjektif dari Pak Rostrum tuh, nggak ada tuh. Jadi mari dari hal ini yang dibahas sama Bunda Nora mengenai dari sisi perkawinan ya, dari sisi kawin aja. Pak Rostrum mengakui tuh bahwasanya di dalam Bible juga tidak ada tuh perintah untuk kawin tuh. Aturan-aturan kawin itu juga nggak ada. Bahkan larangan-larangan siapa yang dikawini juga nggak ada tuh. Betul nggak Pak Rostrum? Iya betul. Nah tuh, tepuk tangannya mana ini? Abuya ini gimana ini? Malah ketawa pula ini bah. Nah itu, begitu. Saya hanya memancing sampai situ aja. Lanjutkan Bunda Nora, gas. Karena saya masih makan Nori. Jadi begini Pak Rostrum, memang di dalam kitab suci Kristen tidak ada diperjelas siapa-siapa yang boleh dinikahi, siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi, yang mana mahram, yang mana bukan. Jadi maaf kata Pak Rostrum, kalau saya mengatakan begini, boleh nggak di dalam Kristen seorang anak kandung menggauli ibunya? Oh boleh, nggak ada larangan. Seorang bapak menggauli anaknya boleh. Bahkan si Lot sendiri digauli oleh dua putrinya loh. Nggak ada larangan. Bahkan hukuman bagi Lot itu nggak ada sama sekali. Nah, terus yang kedua, hukum pernikahan di dalam Kristen. Sahnya pernikahan di dalam Kristen itu bagaimana? Syarat-syarat menikah di dalam Kristen itu bagaimana? Ada. Punya wali, pasangan, penghulu, mahar, saksi. Apakah ada? Apakah harus wajib ini? Enggak. Kalau di dalam Kristen, ketika kamu menjadi satu daging di atas tempat tidur, sah pernikahan kamu suami istri itu. Boleh itu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apakah ada larangan untuk berpoligami? Nggak ada sama sekali, Pak Rasul. Jadi Abu ya diganggu-ganggu terus, nggak enak kali. Jadi Pak Rostrum, coba Bun, jangan salahkan cari. saya, moderator saya yang salah Bun, saya disalahkan moderator saya. Coba dicari di dalam kitab suci. Satu, siapa yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi. Terus kedua, sahnya pernikahan di dalam Kristen itu apa? Silakan Pak Rostrum. Saya mau kalem Pak Rostrum karena saya di tempat luar. Kalau saya di rumah aku bantai kok Pak Rostrum. Aduh sadis sekali ya. Aduh.
Ya, kalau memang Hati-hati, yang ganteng. tidak ada persyaratan baku yang dimintakan. Justru kami itu